Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen Asliha SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, perkenalkan nama saya Nurhisa Husna. Saya Firamanda Fielza. Saya Nabila Bugis. Di sini kami akan menerangkan tentang pengawasan manajemen. Pengertian manajemen ditinjau dari ilmu manajemen pengawasan atau controlling, merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional atau aquating telah sesuai dengan rencana atau planning berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Perlu digarisbawahi bahwa pengawasan berpedoman pada perencanaan yang menjadi standar operasional seluruh proses kerja. Menurut para ahli, yang pertama, T. Hani Handoko, pengawasan dipandang sebagai suatu proses yang berperan menjamin pencapaian tujuan-tujuan manajemen dan organisasi. Kemudian, yang kedua, Atma Sudirjo, pengawasan merupakan berbagai kegiatan yang membandingkan maupun mengukur suatu yang sedang atau sudah dilakukan sesuai dengan standar kriteria dan rencana terdahulu. Selanjutnya yaitu jenis pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan dalam satu payung yang sama dengan unit organisasi yang terkait disebut pengawasan internal. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan yang mengacu pada waktu penyelenggaraan kegiatan. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terlaksanakannya kegiatan tersebut dengan tujuan untuk menghindari munculnya penyimpangan dan kesalahan. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif langsung dijalankan di lokasi operasional tempat organisasi tersebut berada, sedangkan pengawasan pasif disematkan pada tindakan pengawasan jarak jauh. Yang keempat, ada pengawasan kebenaran formil. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan hukum dan pemeriksaan kebenaran materi serta berkaitan pada maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menilai apakah semua dokumen, surat maupun laporan yang dibuat benar-benar untuk mempresentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengawasan dari pihak manajemen sudah membina dan berjalan secara efektif. Yang keempat, sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan organisasi secara efisien dan efektif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.